Bab 2041. Sumpah. 1. Justina datang ke gerbang ilahi. Saat ini gerbang ilahi kosong. Dan formasi besar di gerbang ilahi itu juga sudah hancur total. Justina melihat sekeliling, dan saat berikutnya, dia menghilang di tempat yang sama, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah memasuki dunia manusia. Ketika dia merasakan nafas manusia yang tak terhitung jumlahnya, dia mengerutkan kening. Dia tidak terlalu menyukai manusia. Setelah beberapa saat, Justina tiba-tiba berkata, "Biarkan teolog membangun kembali teknik formasi, aku akan menyelidiki." Di belakang Justina, seorang jenderal dewa pergi diam-diam. Justina menghilang tepat di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kota kuno. Pada saat ini, kota kuno itu dalam keadaan kacau balau. Suara duka ada di mana-mana. Justina melirik ke seluruh kota, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, seperti yang diharapkan dari ras yang lebih rendah. Inilah saatnya. Mereka masih saling membunuh. Benar-benar. Pada saat ini, suara pedang Tao tiba-tiba bergema dari kota. Saat berikutnya, suara tiba-tiba bergema dari kota, dan kemudian, suara bergema dari setiap sudut kota. Kota ini diatur oleh pedangku. Aliansi pedang ambil alih. Mulai sekarang, siapapun yang berani membuat onar akan dibunuh tanpa ampun. Aliansi pedang. Justina mengerutkan kening. Segera, ada jeritan di kota, tetapi segera, kota perlahan kembali tenang. Melihat adegan ini, wajah Justina menjadi gelap. Ada yang menjaga ketertiban. Aliansi pedang. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia menghilang di tempat. Kota Zutian. Justina datang langsung ke aula pedang dari aliansi pedang. Hanya ada satu orang di aula, dan itu adalah si maniak pedang. Si maniak pedang menatap Justina di depannya dengan ekspresi tenang. Justina menatap si maniak pedang, dan berkata, "Di mana tuan pedang dari aliansi pedangmu?" Si maniak pedang balik bertanya, "Yang mulia." Justina menekan ringan dengan tangan kanannya. Pupil pedang si maniak tiba-tiba menyusut, dan dia menebas dengan pedangnya. Boom! Cahaya pedang hancur, dan si maniak pedang langsung ditekan oleh kekuatan misterius. Justina mencibir, sangat lemah. Saat dia mengatakan itu, dia akan menyerang lagi, dan pada saat ini, seorang pria muncul di depan si maniak pedang. Ketika Justina memasuki aliansi pedang, dia sudah memberitahu Mileye. Mileye menatap Justina, manusia dewa. Justina mencibir, "Sepertinya kamu tidak sebodoh itu." Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya. Sinar cahaya pedang melintas. Justina menyempitkan kakinya sedikit dan melambaikan lengan bajunya. Boom! Sepotong cahaya pedang hancur. Mileye kembali ke posisi semula, tetapi saat berikutnya, pedang muncul di depan Justina tanpa peringatan. Justina membuat blok lengan silang. Boom! Justina mundur tepat di luar aula pedang. Di luar aula, Justina melirik lengan kanannya. Pada saat ini, ada bekas pedang yang dalam di lengan kanannya. Alam terobos ditahan. Melihat adegan ini, wajah Justina langsung menjadi sedikit ganas. Dia memandang Mileye di kejauhan, "Kamu manusia rendahan, kamu benar-benar menyakitiku." Mileye memandang Justina, "Kamu rasis." Saat Justina hendak berbicara, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Justina. Domain pedang. Begitu pedang domain keluar, ekspresi Justina langsung berubah. Cici. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membuatnya kewalahan. Setelah hening sejenak, cahaya pedang tiba-tiba hancur, dan Justina muncul di depan Mileye.
Justina saat ini bukan lagi manusia, dia telah memulihkan tubuh utamanya. Namun, dia ditutupi dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia berubah menjadi manusia darah. Melihat adegan ini, wajah Mileye tenggelam. Lawannya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Domain pedang inci persegi ini gagal membunuh lawan. Justina menatap Mileye, tepatnya, dia melihat pedang di tangan Mileye. Pada saat ini, ada jejak kesungguhan di matanya, pedangmu. Mileye mengayunkan pedangnya lagi. Sinar cahaya pedang seperti petir yang memotong langsung Justina. Justina menyerang. Boom. Cahaya pedang pecah, dan Justina mundur ratusan kaki. Mileye berjalan perlahan menuju Justina. Setiap langkah yang dia ambil, pedang Tao menebas ke arah Justina. Pedang terbang. Di kejauhan, Justina merentangkan tangan kanannya, tembok dewa. Dalam sekejap, serangkaian kekuatan misterius tiba-tiba melonjak dari langit dan bumi, dan dalam sekejap, dinding dewa emas muncul di depannya. Boom! Dinding dewa benar-benar memblokir semua cahaya pedang dari Mileye. Pada saat ini, Justina tiba-tiba berkata, "Mundur." Suara itu jatuh, dan dinding dewa tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, pedang terbang keluar dari dinding dewa, menebas Mileye di kejauhan. Kecepatannya lebih cepat dari yang dikirim Mileye. Bangkit. Mileye tertegun, lalu melangkah maju, dia tidak melawan, dan membiarkan pedang terbang itu memotongnya. Serap semuanya. Semua pedang terbang diserap olehnya dalam sekejap. Melihat adegan ini, Justina mengerutkan kening, apa-apaan ini? Di kejauhan, Mileye dengan rakus menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jika dapat menyerap energi pedang, mengapa tidak membuat energi pedang sendiri? Secara teori, ini mungkin. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan alam sederhana menjadi gila. Di kejauhan, Justina berkata dengan suara yang dalam, "Manusia, pedang di tanganmu ini." Mileye tiba-tiba menjadi marah. "Pedang-pedang, kalian semua tahu tentang pedang, tidakkah kalian melihatku? Apakah aku tidak sebagus pedang ini?" Justina menatap Mileye, "Kamu memang tidak sebagus pedang ini." "Oh sial." Bersambung. Bab 2042. Sumpah 2. Mileye sangat marah sehingga dia bergegas keluar dengan pedangnya. Seberkas cahaya pedang menembus alam terobos dan langsung memotong Justina. Justina mencibir, meskipun pedang itu tidak sederhana, tetapi orang yang menggunakannya. Setelah mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba berubah, karena kecepatan pedang Mileye tiba-tiba meningkat. Justina mundur selangkah, dan tembok dewa muncul lagi. Boom! Pedang Tao menebas langsung ke tembok dewa, dan tembok dewa bergetar hebat, menyebabkan Justina mundur dengan hebat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melangkah maju dan muncul di depan Justina lagi. Domain pedang. Dia melemparkan domain pedang lagi. Suara pedang Tao tiba-tiba menggema ke seluruh dunia, dan sebilah pedang cahaya langsung menenggelamkan Justina. Namun detik berikutnya, potongan cahaya pedang itu langsung hancur berkeping-keping, dan Justina telah mundur ratusan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, Mileye muncul di depannya lagi. Mileye menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Pedang jatuh. Boom! Ruang hampa di depan Mileye langsung meledak, dan Justina mundur dengan keras lagi. Tapi melangkah mundur, dia langsung menjadi ilusi. Tinggalkan ruang waktu ini. Saat ini,
Mileye juga menghilang dalam ruang dan waktu ini. Melihat pemandangan tersebut, Justina mengernyit, "Kamu belum melampaui ranah jiwa spiritual, kenapa kamu bisa meninggalkan alam semesta ruang dan waktu itu?" Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba melihat pedang di tangan Mileye. "Ini pedangmu." Mileye melirik Justina, tetapi dia tidak bergerak lagi. Sekarang setelah mereka bertarung satu sama lain, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan wanita ini. Dengan kekuatannya saat ini, masih sulit untuk membunuh lawan. Dan tidak mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya. Justina memandang Mileye, "Aku tidak pernah mengira kalian manusia bisa berkembang sejauh ini." Mileye melirik Justina, dan kemudian tersenyum, "Nak, kamu sangat meremehkan manusia, jadi mari kita bertaruh. 1 bulan kemudian, kita akan saling bertarung, dan kita tidak akan pernah mati." 1 bulan. Justina menyipitkan matanya sedikit, "Hanya kamu?" Mileye mengangguk, "Hanya aku." Justina berpikir sejenak dan berkata, "Ya. Dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk membangun formasi teknik. Tentu saja dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh alam semesta manusia seorang diri. Masih harus mengandalkan teknik formasi." Mileye mengangguk, "Kalau begitu kita akan bertemu denganmu di bulan Januari, dan aku akan menemukanmu." Dia butuh waktu. Dan selama periode ini, jika wanita ini istirahat di mana-mana saat dia berlatih, maka dia akan sakit kepala. 1 bulan, taruh di menara kecil, itu 300 tahun. 300 tahun. Aku telah berkultivasi selama 300 tahun, dan tidak mati setiap hari. Memikirkan hal ini, Mileye tertawa, "Gadis, sampai jumpa sebulan lagi." Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Justina memandang Mileye di kejauhan, dan mencibir, "Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku dalam sebulan, dan bagaimana kamu menyelamatkan manusia ini." Saat dia berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Setelah Mileye kembali ke aula pedang, si maniak pedang berkata dengan suara yang dalam, "Wanita itu sangat kuat." Mileye mengangguk, "Sangat kuat. Dia mungkin tidak mencoba yang terbaik sekarang." Si maniak pedang menatap Mileye, "Penanggulangan apa yang kamu miliki?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Bisakah kita, aliansi pedang, memanggil leluhur kita?" Si maniak pedang. Mileye berkata dengan serius, "Aku serius. Kekuatan lain dapat memanggil leluhur, jadi haruskah aliansi pedang kita dapat memanggil leluhur?" Si maniak pedang berkata, "Kami tidak bisa, tapi kamu adalah anak dari master pedang, kamu seharusnya bisa memanggil ayahmu, kan?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Si maniak pedang mengerutkan kening. Mileye dengan hati-hati melihat sekeliling, lalu berkata, "Aku pernah curiga bahwa aku bukan miliknya." Setelah berbicara, dia langsung kembali ke menara kecil. Dalam aula pedang, si pedang maniak ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan pedang sudah hijau." Pria berbaju biru. Setelah Mileye kembali ke menara kecil, dia langsung menemukan Ella. Melihat Mileye, Ella dengan cepat berkata, "Tuan muda Ye, apakah kamu yakin kamu ingin menyerah?" Mileye melirik Ella, tersenyum dan berkata, "Aku punya ide ini, tapi menurutku peradaban Shintomu tampaknya bukan sesuatu yang istimewa." Ella sedikit mengernyit, "Bagaimana bisa? Jika kamu berhubungan dengan peradaban Shinto kami, maka kamu..." Mileye tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan sebelumnya, mentor seminari seperti apa kamu?" Ella mengangguk, "Ya." Mileye berkata dengan tegas, "Kalau begitu bantu aku berkembang, dan biarkan aku melihat betapa menakjubkan peradaban Shintomu."
Ella melirik Mileye, kamu ingin membodohiku. Mileye tersenyum dan berkata, aku hanya ingin melihat peradaban Shintomu. Kamu lihat, aku sudah sangat kuat tanpa menghubungi peradaban Shintomu. Jika peradaban Shintomu tidak sekuat itu, jadi apakah aku bingung? Ella terdiam. Mileye menatap Ella, ayo, biarkan aku melihat peradaban Shintomu. Ella berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika kamu tidak menyerah setelah peradaban Shinto kami membantumu meningkat? Mileye mengangkat tangan kanannya, aku bersumpah. Aku bersumpah beracun. Jika aku tidak menyerah setelah peradaban Shinto membantuku berkembang, aku akan melakukannya. Ella tiba-tiba berkata, bersumpah atas nama kerabatmu. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ayahku dibacok sampai mati. Ella ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sumpahmu terlalu beracun. Aku percaya padamu. Mileye bersambung.